idealnya untuk menjadi ketua PCNU itu orang yang seperti apa? Babirin ini bukan DPR yang hebat. Ada berapa kandidat Gus yang sudah kelihatan nanti di PCNU kabupaten? Bahwa ketika ulama dan umaro itu mampu berada pada posisinya masing-masing, maka negara ini harmoni. Oleh ngeprank itu iso ae. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhnya Gustulo Ababirin. Niku saking pundi mawon lho. Kula ngenteni ket siang sampe ngene-ngene. Tiba ngepel Gustulo ngoten. Iki jam 5 kok durung ngekeki kabar. Yo sing nom ngalah gitu. Pripun Pak, sehat nggih? Alhamdulillah Gus, sehat. Hari ini habis ikut rapat kali sekretaris MWC se-kabupaten, kali sekjen PCNU sekaligus kali beliau nih. Kulo kan Ganteng terus sekaligus tuh loh. Nggih. Enak ya. Karena Kula nggih sami ya jane, cuma nyupiri biasanya. Nyupiri darekno ngaji, ngakon. Nah kula kan nyantri, Gus. Napa maling kula? Bah niki mangke sharing pengalaman gedhik nggih. Siap. Panjenengan itu kan orang menganggap bahwa Ababirin itu adalah kingmaker. Wih. Kalau di Mojokerto niku jenengan itu kingmaker, Pak. Tapi aku setuju. Setuju ya? Setuju guys, lo setuju kingmaker. Karena kalau menganggap niku jenengan itu paket lengkap, ngoten. Paket lengkap itu artinya begini. Jenengan karir di NU itu juga lama, lalu di politik itu apalagi, ngoten kawak sekali ya. Nah, niki dulu panjenengan memulai karir di NU. Niku ten napa Pak? Kan mboten ujug-ujug langsung ten PCNU kan pasti dari bawah nggih. Nggih. Kalau nek di NU itu Gus, mulai dari ranting. Mulai ranting. Nggih. Mari ngoten di jak dari MWC kali Almafurlah Kiai Haji Ibnu Amruddin diminta sekretaris MWC. Belum genap 2 tahun disuwun Almafurlah Kiai Irfan Arif dampingi beliau di sekretaris PC. Nggih. Mantun satu periode sekretaris PC 1, periode kedua itu wakil ketua Gus Irfan Arif. Oh, nggih. Ya Irfan itu kan 2 periode nggih ya. Nggih. Sekarang 10 tahun. Ya wakil Yaya Adin. Di bawah beliau ya. Enggak. Gus Dur dados napa ten PCNU? Sama Loh, kayak kan beda nih aku Mbak Babirin. Nggih. Awalnya kan mualaf PW yang turun jadi mualaf PC. Waliannya jadi waliannya Babirin. Kalau Babirin itu merintisnya dari ranting, saya merintisnya dari PW turun ke PC. Tapi Pak, sepanjang pengalaman panjenengan menjadi pengurus PC, pengurus NU lah nggih, baik di tingkatan ranting atau langsung di PC tadi. Niku struktur yang menurut panjenengan itu posisi paling ideal dan posisi yang dianggap kurang ideal. Niku ten pundi? Jadi bagi saya pribadi sih, posisi di mana saja itu ya tetap ideal. Yang penting bisa mewarnai dan berhikmat. Cuma memang kalau dihitung-hitung, yang punya konsep bagus, manajerial bagus, sebaiknya memang posisi di jajaran sekretaris itu harus orang yang ahli manajerial, ahli nata kegiatan, konseptor dan sebagainya. Nggih. Lalu niki kan tentunya panjenengan itu kan menangi berganti 2 kali ketua PCNU nggih. Bahkan kalau orangnya 2 kali, tapi kalau periodenya kan sudah ini yang ketiga. Nggih. Kan ngoten nggih. Nggih. Nah niki
kira-kira plus minusnya ngoten selama beberapa periode yang di situ ada jenengan niku nopo Pak? Bisa diceritakan lah pengalaman sedikit. Kalau di eranya Kiai Irfan itu tata kelola organisasi berjalan standar normal. Cuma kalau ketika di Yayatim perjalanannya itu Ngoten nggih. artinya perubahan wajah itu yang nampak. Bedanya cuma itu sebenarnya. Ngoten. Jadi di eranya Yai Ketua Yayatim ini penampakan hasil karya itu sangat menonjol. Kemudian di sisi penataan keorganisasian yang agak perlu di periode depan mungkin perlu. Ngoten guys. Ya dalam gambaran kula mungkin meskipun saya ini pengamat mungkin sekarang saja masuk bareng sama jenengan jadi wakil ketua meskipun saya agak sedikit celutak moro-moro nang posisi dua. Sebenarnya saya dulu mau nggak setuju itu sama siapa juga nggak tahu tapi nyebut lah dilampahi toh saya yang butuh itu kolaborasi memang dari pengamatan saya gitu. Okay. Pengamatan saya itu memang akselerasi pada periode ini itu lebih nampak dari sisi kompetensi. Cuman kalau memang urusannya itu kita ngomong soal administrasi, kita ngomong soal database, ya standar masih belum tersentuh sih. Itu masih belum tersentuh. Tapi mungkin saya apresiasi untuk yang sekarang ini kan istilahnya lebih bisa skip. Jadi ini penting, ini tidak penting, ini penting, ini tidak penting. Okay. Kalau yang dulu itu saya menganggap lebih kepada sistem urgensi. Kalau urgent jalani, kalau enggak ya enggak. Urgent jalani enggak. Jadi kadang-kadang itu ada satu sisi yang enggak tersentuh sama sekali pada Nuwun Sewu ketika roisnya Bapak itu. Jadi saya meskipun bukan pengurus itu kan setiap hari sering ngomong-ngomongan sama Bapak terkait dengan PJN. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Bir ini memang betul adanya seperti itu. Okay. Jadi istilahnya memang tetap bahwa sisi lemah NU Nuwun Sewu dari dari pengurus anak ranting sampai Nuwun Sewu dalam tanda kutip PBNU masih soal administrasi. Ini kan tahun politik ya Gus. Itu sama pembahasannya kayak kemarin kita ngobrol itu. Ada beberapa hal itu yang cukup mengganjal di saya itu, terutama bagaimana pandangan NU terhadap politik praktis. Nah itu niku makanya ada istilah politisi NU dan NU politisi. Kalau Abah Bir ini pasnya napa Gus? Politisi NU napa NU tanyakan politisi? sendiri tuh. Padahal saya itu saja nih saya pribadi lah Bos. Sebenarnya mengakui saya itu bukan politisi. Saya pribadi. Tapi tidak tahu orang-orang kok mengatakan saya itu politisi NU. Karena saya punya fakta sejarah gini Gus. Saya dulu ketika di MWC Suko itu kan memang awal-awal berdirinya PKB itu. Saya itu posisi 99 ya. Iya. Terus sudah ada salah satu anggota kader NU jadi DPR dari Ansor. Kemudian ya menurut beliau tidak memuaskan lah untuk tidak ada untungnya di NU Suko. Akhirnya saya disodok. Wes, sobirin aja kon munggah jadi ketua PKB gitu. Saya sampai menolak. Akhirnya tanda tangan sampai sekarang masih saya simpen itu. 11 kiai itu. Sampai niki ditoto kiai. Engko nek ono kejelungu pe yo kiai sing entas. Kalimat itu sampai sekarang membekas itu. Dengan terpaksa akhirnya mengamini ikut daftar di caleg waktu itu akhirnya ya jadi DPR. Tapi memang jenengan kan orang melihatnya itu kan sebagai komunikator lintas elemen. Itu kan jenengan ada Pak memang di situ. Bahkan guyonannya itu kan
Walah lek Ababiri ini masih dikandani kiai sapa lek gak cocok ya mesti gak dinut. Mungkin dari itu, Bah. Kemudian panjenengan itu Nahdliyin iya, lalu dapat predikat politisi handal iya, dapat predikat kingmaker iya, kan begitu. Iya, iya. Ini malah tadi forum klarifikasi. Ini ya klarifikasi. Saya itu mengartikan bahwa saya itu santri beling, Gus. Santri dapat saya pribadi. Lebih pasnya santri beling gitu. Iya, kalau saya itu karena tidak mudah diarahkan. Tapi ketika bertemu beliau guru-guru saya insya Allah samina. Sebenarnya saya tidak setuju dengan kata-kata tidak mudah diarahkan. Saya menganggap beliau ini tidak sembarang orang yang bisa mengarahkan gitu. Tapi Gus, Ababirin ini memang paham gitu. Oh iki partai berbaju NU. Oh ini kebalikan, ini NU yang pakai baju partai kan begitu. Ya karena beliau ini memang pelaku dari dulu. Makanya terus jadi bingung. Pun ngeten Pak. Panjenengan kan politisi dulu di DPRD Kabupaten 1 periode. Yeah. Lalu kabarnya sekarang badai mau running lagi di 2024 di provinsi. Insya Allah. Insya Allah, okay, Insya Allah. Nah, panjenengan ini kan sebagai pengurus NU iya, lalu warga Nahdliyin juga iya. Kira-kira kiat-kiat apa Bah dalam menjaga marwahnya NU itu di dalam dunia politik praktis yang kadang-kadang ini tidak mengedepankan ini sesepuh, ini harus diprioritaskan. Kadang-kadang kan begitu. Yeah. Politik itu kan agak arogan untuk urusan itu. Ya kadang-kadang sih. Betul. Ya bahkan kemarin itu di pembahasannya bersama Yadim itu kan kadang malah tidak mengindahkan norma-norma dari adab. Ini menurut jenengan pripun? Saya tetap tidak bisa meninggalkan adab itu, Mas. Okay. Saya itu dulu di NU itu satu-satunya pejabat politik yang tidak diberhentikan di struktur NU mungkin saya mungkin. Oh, okay. Artinya ketika saya jadi anggota dewan pejabat politik, tapi tidak diberhentikan dari wakil ketua zamannya Almarhum Kiai Irfan, roisnya Mbah Yai Husain. Okay. Mungkin karena bahasa Almarhum Yai Sa'dullah Puri, beliau pernah ngomong di ngaji di depan, Ababirin ini bukan DPR yang hebat. Yeah. Loh napa ya itu terus ngomong. Mosok aku tak suka kita kok. Pundi gerani Pak Birin? Pak Birin NU ya nggih. Gak ono sitok sing ngomong Pak Birin DPR, mboten wonten kowe. Yeah. Itu bahasa Gus Dullah. Ya mungkin bahasanya Gus Dullah, beliau itu pernah bilang, nek nduk PJNU aja nggawa gendera partai. Yeah. Nek kok njopo di parlemen gawon gendera NU. Ini yang saya pegang selama ini. Pas ada supporternya jadi sahabat tambah seneng saya gue. Kula mboten supporter, Pak. Membesarkan hati saya. Saya ini belajar dari belakang begini tentang konsep terkait dengan NU dan politik praktis itu dari jenengan sebenarnya gitu. Karena terus terang gitu loh bahwa dari sekian banyak politisi itu nama yang paling sering saya dengar disebut sama Bapak itu ya Abah Sobir. Oh, iya kan? Ya. Hanya kalau misalnya beliau tanya soal kiat-kiat itu mungkin memang untuk kami barangkali nanti suatu saat mungkin gitu. Barangkali dia juga dipaksa kecebong di politik praktis. Kalau saya kan nggak steril kayak ini berarti. Nah ini mungkin bisa ditularkan gitu, terkait dengan masalah itu tadi. Tapi statement terakhir itu saya masuk karena memang itu dulu yang menjadi patokan bahwa istilahnya masuk NU tidak membawa baju politik, masuk politik berbajulah NU. Itu sulit, sulit. Itu yang konsep saya pegang sampai detik ini dari dulu. Dan itu konsep sulit. Apakah semua politisi NU itu punya pemikiran yang sama, Pak, seperti jenengan?
Wah, itu yang Kalau saya menganggap iya, cuman yang survive enggak banyak. Oh iya, hampir semua politisi yang berafiliasi kepada NU selalu mengatakan hal yang sama dengan Ababirin. Tapi untuk yang survive seperti Ababirin, yes, lihat aja koran berapa banyak. Medsos itu kita tahu sendiri, wah sih, lip service ini benar-benar ngomong tentang apa yang dijalani. Nah, makanya pertanyaan ini tadi betul, kiat untuk menjalani ke NU tidak berbaju politik, ke politik berbaju NU, itu memang perlu ditanyakan kepada beliau. Saya setuju dengan Lalu bagaimana Gus? Kan kita kan tahu ada yang namanya ulama, ada yang namanya umaro. Ini ketika dua unsur ini hubungannya seperti apa? Kalau saya itu lebih kepada, saya pakai konsepnya, konsepnya yin yang saja, saling melengkapi. Karena begini Gus, dalam prakteknya itu kadang saya itu agak apa ya namanya, ya kembali lagi kepada marwahnya NU. Pondok pesantren itu miniatur dari NU. Lah kadang itu orang-orang yang berada di posisi di dalam politik praktis itu kemudian cara memperlakukan kepada ulama itu yang menurut saya agak salah. Kalau saya gini, dulu ini kiai saya sih yang tahu, bahwa ketika ulama dan umaro itu mampu berada pada posisinya masing-masing, maka negara ini harmoni. Saya tanya, yang dimaksud dengan posisinya masing-masing itu yang bagaimana ya? Gini, kalau ulama itu sadar bahwa beliau ini guru sekaligus rakyat, dan umaro ini sadar bahwa beliau ini murid sekaligus birokrat dalam artian pemimpin, maka terjadi harmoni. Kenapa? Ketika terus kemudian acuan-acuan, aturan-aturan yang terkait dengan masalah religi, terkait dengan masalah tata krama sosial yang berasal dari kiai itu menjadi pedoman dari birokrat, maka tertata. Karena aturan-aturan yang kemudian muncul dan dianut oleh rakyat yang dalam hal ini termasuk gurunya sendiri, ini berbasis kepada ajaran-ajaran sosial kemasyarakatan yang diajarkan oleh ulama kepada umaro. Jadi pada dasarnya ya dua sisi ini saling melengkapi. Aturan terkait dengan bagaimana birokrat ini hidup berasal dari berasal dari ulama. Nah, aturan bagaimana ulama ini bermasyarakat ini munculnya dari umaro. Karena kan kita juga tahu bahwa agama itu adalah dasar perjuangan. Kan ngoten Bang. Sementara penguasa kekuasaan politik itu adalah pengawal dari perjuangan. Nah ini kan sama, NU kan juga begitu. Kita ini dasar berjuang kita ya di NU, lalu kemudian ada kader NU yang terjun di politik praktis, kita ini harus mendukung dan sebagainya. Nah niki seandainya jenengan berada di posisi menjadi pimpinan NU, Pak. Kira-kira kalau ada kader-kader yang mereka itu kepingin ikut bertarung lah, atau berlaga di politik praktis, apa yang harus jenengan lakukan? Nah saya Gus, setelah saya nyemplung ke dunia politik praktis, setelah tahu maka kesimpulan saya itu memang sebaiknya kader-kader NU yang potensi itu harus masuk dan merebut. Karena di situ banyak kepentingan-kepentingan yang harus memang diperjuangkan untuk masyarakat. NU. Karena kalau masyarakat kan mayoritas NU. Kalau itu dikuasai preman-preman yang tidak santri, bahaya Gus, bahaya betul. Makanya saya berharap kader-kader muda NU itu jangan malu masuk ke dunia politik praktis. Karena di sana banyak manfaatnya ternyata. Dan itu NU siap mendukung sekaligus mengakomodir. Ya harus. Ya saya sebenarnya lebih kepingin di pengkaderan itu ada muncul kelas politik. Karena ya itu tadi, ya setiap kali ada kader NU yang masuk itu diminta untuk ijtihad sendiri terkait bagaimana dia bersikap. Sementara
dari saudara-saudara kita itu enggak ada briefing dari organisasi terkait bagaimana cara berjuang, ada support dari organisasi terkait dengan masalah perjuangan, dan diberi ruang. Sementara kita ini enggak, ya nun sewu, seperti yang konstelasi saat ini terjadi itu malah lebih sering terjadi gesekan gitu. Terjadi gesekan dalam artian ketika misalnya orang itu berada dalam posisinya ababirin, itu tadi mereka tidak bisa terus tidak banyak, maksud saya, yang seperti ababirin bisa terus menjaga ritme seperti ini kan nggak banyak. Kadang-kadang itu lebih condong ke politiknya gitu, atau malah lebih condong ke NU-nya. Kalau lebih condong ke NU-nya biasanya nggak lama sih, hilang gitu aja terus tadi. Tapi kayak istilahku begini, dikik. Panjenengan kan orang manajemen, Gus. Oh iya. Dari kacamata manajemen itu yang paling krusial itu jabatan di NU itu apa sih, Gus? Kan ada ketua, lalu ada sekretaris, ada bendahara dan lain-lain. Ini kalau saya sih dari sisi manajemen ya sekretaris. Malah sekretaris. Oh, sekretaris. Ya. Kenapa, Gus? Ya, karena beliau ini adalah yang menjabarkan dari bahasa visi misi menjadi bahasa program, terus kemudian menjadi bahasa eksekusi. Ini sekretaris. Jadi misalnya saya ketua Dawu, ini perlu ada begini. Yang menerjemahkan ini menjadi dokumen yang bagaimana, ini menjadi SOP yang bagaimana, ini harus dikerjakan oleh orang yang bagaimana. Ya sekretaris. Ya iyalah. Saya pernah jadi sekretaris, misalnya. Memang nggak pernah jadi ketua sih. Kalau wakil ya baru inilah jadi wakil. Tapi istilahnya saya tahu bedanya. Oh iya, saya ini hidupnya itu di ranah misi. Karena wakil toh. Visi kan dipegang oleh ketua. Nah, wakil ini memegang misi. Nah, tapi untuk menerjemahkan misi ini menjadi program menjadi prosedur menjadi eksekusi, ini sekretaris. Tapi kembali ke kacamata manajemen ya, Gus. Idealnya untuk menjadi ketua PCNU itu orang yang seperti apa? Dan sekretaris itu orang yang seperti apa? Kalau saya sih lebih kepada komunikasi. Kemampuan komunikasi. Jadi sekretaris ini karena penterjemah bahasa program menjadi bahasa eksekusi, maka cara penyampaiannya harus mudah dipahami oleh orang, dan dia sendiri juga bisa menjadi role model. Ini loh rek, ini loh rek. Bukan ketua yang melakukan itu. Karena ketua kalau di NU itu kan menerjemahkan tema besar yang diinginkan oleh Surya. Gitu. Tema besar. Tak gambarkan contoh kecil aja misalnya. Pagar. NU kan PCNU kan sedang bangun pagar misalnya. Surya memutuskan hijau. Kenapa harus hijau sih? Saya tahu loh, tidak ada pertanyaan untuk Surya. Ini konsep. Konsep besar, hijau. Wes, nanti kita bisa menggali lebih dalam. Dan jangan pakai model Mojopahitan, sudah selesai. Ini Dawu. Ini Dawu. Kalau saya sih berani mengkorek kenapa harus hijau dan kenapa harus memakai model yang tidak Mojopahitan. Gitu. Tapi saya sangat percaya betul bahwa kiai-kiai yang berkumpul di Suriah ini bukan orang yang istilahnya itu apa ya, istilahnya like dislike, like dislike enggak. Apa kok gak seneng Mojopahitan, nek bahasane garis keras kan intinya itu tidak ada di contoh-contoh. Gak kangen nek Suriahnya NU enggak pernah bahasa begitu. Ya, yang kemarin yang saya tanyakan itu, kenapa kok enggak pakai Mojopahitan? Ada yang menjawab dan itu masuk ke saya. Cek gak dikira bantuanku. Itu masuk. Saya masuk itu. Betul. Masuk akal ya, Pak? Masuk sekali. Cek gak dikira bantuan. Soalnya apa? Pager model kini nang kono bantuan kabeh. Lah kini bayar dhewe. Oh ya, ini konsep toh. Nah, ini apa? Bukan konsep. Ini adalah ranah tema. Lalu masuk menjadi konsep visi toh. Konsep visi. Maka konsep visi ini terus kemudian ditelurkan oleh ketua menjadi rapatan beliau. Nah, oke, ini ditenderkan, ditenderkan. Kemudian nanti model tendernya bagaimana, begini, oke begini. Ya sudah, laksanakan. Nah, ini baru ranahnya sepuh. Ababirin itu kan panjenengan sebagai wakil ketua nggih saat ini di PCNU wakil ketua. Wakil ketuanya Kiai Adim. Tapi kan
di dalam struktur Convercap itu kan kemarin sudah diputuskan bahwa ketuanya adalah Gustullah dan sekretarisnya jenengan. Nah, niki rame Pak temu-temu wis duet maut iki. Waduh, iki iwu wong loro iki angel wis. Itu banyak yang bilang begitu. Iya toh, Pak. Iya. Artinya mereka itu tidak terbiasa dijak berpikir mudah sesuai dengan Nggih. konsep. Itu Sederhananya begini. Jenengan punya harapan apa sih Pak Convercap besok itu? harapan saya itu ya satu, berakhir dengan ger-geran, bukan gegeran. Bukan gegeran Iya, berakhir dengan ger-geran, Ger-geran. bukan gegeran. Karena yang dipahami oleh beberapa orang itu kan koyok-koyoknya konferensi atau pilihan apa di anu mesti kan gegeran. Iya. Walaupun itu gegeran ala santri ya. Tapi nek di anu saya berharap nanti akan berakhir dengan ger-geran. Yang kedua, kalau sudah bisa ger-geran, nanti enak, happy ending. Yang terpilih juga diterima oleh siapapun, yang akan direkrut juga jadi kabinet ketua terpilih itu juga enjoy. Dan insya Allah mereka banyak yang kecelik kok nanti dengan situasi ini. Ngoten gitu. Insya Allah kecelik. Ini jenengan kok sepertinya mau memberikan surprise nih Pak. Kok ini bakal kecelek kabeh. Dan surprise-nya beliau ini saya sendiri sebagai ketua Convercap nggak tahu. Nah ini saja nih kudu rada saling mawas iki. Tapi jenengan mencalonkan diri mboten Pak? Kalau di budaya santri itu kan tidak boleh mencalonkan itu. Ya kan begini, di NU itu kan berbeda dengan misalnya kita mendaftar di parpol. Ya, itu Kan mencalonkan. memang tidak sama. Tapi meskipun di NU itu dengan bahasa dicalonkan, kan tetap ada penandatanganan fakta integritas, surat kesediaan. Itu biasanya setelah terjadi proses dari mandat beberapa suara. Artinya misalnya di konferensi ternyata ada suara sekian puluh orang yang mendukung saya misalnya. Nah, iya. Sekian puluh orang yang mendukung Gustullah biasanya. Kan itu baru masuk ke proses mencalonkan. Apakah saya siap mencalonkan atau tidak. Kan itu tuh prosesnya. Nggih. Kalau di tahap proses itu saya tidak mungkin lah mencalonkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau di tahap proses awal. Tapi kalau sudah di proses lanjutan ada pilihan kemudian nama saya muncul. Saya lihat dulu siapa kompetitornya. Kalau kompetitornya orang yang wajib saya takzimi ya saya lebih baik mundur di belakang. Ikut ngawal, nggih. Ikut ngawal. Lebih baik begitu. Tapi kalau rivalnya misalnya orang yang agak membahayakan NU ke depan, ya saya lawan nanti. Kalau saya mencalonkan diri itu masuk kategori orang yang bahaya enggak? Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Soalnya gak ada suara kan. Karena di kota. Iki lama. Kota mana? Tapi jujur Pak, saya mau nanya jenengan nggih. Jenengan kalau misalnya disuruh memilih ngoten, memilih satu saja. Iya. Jenengan lebih seneng nopo di NU atau di politik praktis? Saya. Nggih. Kalau disuruh khidmat saya lebih senang di NU. Ngoten nggih. Kalau di politik lah saya lebih cenderung karena manut perintah guru-guru saya. Kalau menjabat dua-duanya mungkin enggak? Sepanjang itu bukan ketua, kan boleh. Iya. Kalau misalnya saya pejabat politik, kemudian di ketua PJNU, janganlah. Ya, Nggak Lebih boleh. baik jangan gitu. Jangan. ini nggak mindset boleh. beliau sama dengan saya pokoknya. Kalau ketua itu jangan orang politik. Jangan, walaupun tidak boleh. Nek wakil sak Kalau saya pribadi tidak boleh. Karena nanti Ya. beresiko. Enggak, maksudnya kan Mojokerto itu sudah mengalami dinamika banyak terkait dengan istilahnya pergolakan politik praktis Oke. yang akhirnya menyeret-nyeret NU ke dalam ranah yang seharusnya tidak di situ NU dibicarakan gitu loh. Jadi terus kemudian karena diseret ke dalam politik praktis akhirnya ya nama NU ini jadi semacam apa ya bempernya politik.
Ya jenenge bemper kan ditabraki kanan kiri. Nah, ini yang sebenarnya hendak gitu loh. Tapi sampai hari ini bulan Mei akhir. Mei akhir ya. Ada berapa kandidat, Gus, yang sudah kelihatan nanti di PCNU Kabupaten? Kayaknya kalau mengerucut ya belum sih. Cuman kan sekarang pasti rame-rame itu kan masih kandidat medsos. Ada berapa kira-kira? Apa nih? Saya hitung ya lumayan. Lumayan. Artinya iya, dalam arti saya ngomong lumayan itu kan berarti hidup toh. Istilahnya sisi politiknya NU di internal NU ya itu kan hidup. Mesin politiknya ini hidup dan itu saya suka sekali. Makanya Abah Firin bisa ngomong bahwa ini nanti pasti istilahnya saya bisa mewarnai dengan kejutan-kejutan di dalam konvers. Saya percaya. Makanya saya juga sendiri sebagai itu ini waspada. Karena beliau jauh lebih berpengalaman dan lebih kompeten daripada saya. Jadi istilahnya di sini tuh ya gambaran itu saya ketua, beliau sekretaris kan. Sekretaris. Tapi sebenarnya pada dasarnya ketika bergerak dalam satu tim ya saya belajar banyak dari beliau. Bukan beliau belajar kepada saya karena dari sisi pengalaman ke NU, dari sisi pengalaman politik bukan praktis ya, politik kebangsaan dan kerakyatan seperti yang diungkapkannya ya, beliau jauh lebih mumpuni. Beliau jauh lebih mumpuni karena kayak saya begini ini untuk membentuk komunitas saja wangel kayak ngaji gak gede-gede kan gitu. Beliau sekali membentuk komunitas langsung puluhan ribu. Iya. Nolanya makanya. Ini kan ini beda. Kok bisa ya, Pak ya? Takut no. Ini kan nom-noman butuh banyak sekali ilmu. Makanya kadang itu, loh ini kiai loh ini. Artinya kalah masa dengan politisi. Enggak gitu. Kalau ngomong kiai kok kalah masa sama santrinya. Kan sama begini. Kiai kadang-kadang gajinya lebih akeh tukang syuting daripada kiai. Iya. Kalau ada acara besar itu tukang syuting tak takut nih sama oleh piro. Saya dapat sekian loh. Kiai ini disangoni mau sakit. Waduh belarah itu. Sabar. Nah kabel. Enggak. Tapi anu Bang ya. Kalau menurut jenengan lebih kepada adab nopo menjaga peraturan yang berlaku. Adab itu di atas peraturan menurut saya. Nggih. Karena peraturan itu kan menerjemahkan adab sebenarnya. Ngoten nggih. Kalau sampai ada peraturan yang tabrakan dengan adab itu kan bahaya. Ya tapi kan dalam prakteknya sampai terjadi baku hantam Pak di beberapa daerah. Apa kiat-kiatnya untuk memagari biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Sebenarnya ini kita tak potong ini. Ini sebenarnya salah satu surprise-nya Abah Firin nanti di konversi. Ya, kalau diungkapkan di sini takutnya diantisipasi. Itu rahasia. Yang jelas sih pandangannya sama dengan saya dalam artian kalaupun ada aturan maka aturan ini konsepnya berasal dari adab gitu. Aturan ini konsepnya berasal dari adab. Apakah itu aturan tertulis atau tidak tertulis. Jadi kalau misalnya terus kemudian kita tabrakkan antara adab dengan aturan karena ada beberapa orang yang memang punya konsep seperti itu gitu. Jadi demi menegakkan aturan, maka pada titik tertentu ya adab tidak berlaku. Nah sekarang kita balik gitu loh. Pada titik tertentu ketika adab ini harus ditegakkan, maka aturan yang tidak berlaku. Apa sih Gus syarat utama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi ketua PCNU? Ya duwe beteng. Saya nggak bisa dong. Betengmu kota, nah. Karuan lah, saya ini tak mencalonkan diri di kabupaten, lalu tarungnya dengan jenengan, pinginnya itu Gus. Ya ayo dibentuk Mojokerto Raya ya. Iya, cocok.